Perkenalkan, nama saya Jeffrey Alimin dari Universitas Eka Sakti, Fakultas Pertanian Prodi Agroteknologi, Bang. Nah, di sini saya ingin wawancara Abang untuk mengenai masalah tanaman cabai. Nah, di sini saya ingin wawancara Abang yang nomor satu itu adalah pengolahan tanah. Caranya gimana itu, Bang? Pertamanya. Baik, sebelum kita lanjut ke situ, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nanang Sutradonil, SST. Saya dulunya juga mahasiswa di Perguruan Tinggi Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, di mana pada tahun 2016 saya tamat dan wisuda, dan saya juga sarjana pertanian ya, di mana dulunya juga mewawancarai petani. Nah, kali ini saya kedatangan tamu ya, untuk dimintai wawancara. Nah, untuk itu dari segi pengolahan tanah yang kami lakukan, ini semuanya sudah kita lakukan di YouTube-nya Lahan Pintar. Semua pengolahan, semua aplikasi yang kita lakukan sudah ada di channel YouTube Lahan Pintar. Nah, Bang, untuk pengolahan tanah itu caranya gimana tuh, Bang? Apa pakai pupuk kandang atau kimia semua, Bang? Untuk pupuk dasar ya yang kita lakukan pada saat kemarin itu, semuanya kita memadukan antara petroorganik dengan SP, kemudian OSKA, kemudian kita tambah ZA dan KCL, di mana masing-masing ini kita memiliki luas lahan yaitu sekisaran lebih kurang 1/4 hektar, di mana 1/4 hektar ini perbandingan untuk pupuk dasar dengan cabai luasan 2 bal 1/4, kita menggunakan kemarin SP36 sebanyak 40 kilo atau 1 sak, Ponska 1 sak. 1 sak itu kisaran 50 kilo. Kemudian petroorganik sebanyak 5 sak, dan kemudian ZA dan KCL masing-masing 10 kilo dan 10 kilo. Itu kita tabur rata sebelum pemasangan mulsa. Kemudian kita timbun, dan kita sebelum pemulsaan itu ada perlakuan kita, di mana sebelum pasang mulsa biasanya terjadi cabai 14 hari setelah tanam, yaitu adanya ulat tanah. Nah, jadi untuk mengatasi ulat tanah dari awal kita menyemprotkan insektisida tersebut. Ini, Bang, untuk tanah kita udah selesai, Bang, tuh wawancaranya, Bang. Ini untuk perawatannya, untuk pengobatannya itu gimana tuh, Bang? Untuk perawatan dan pengobatan dari tanaman ini, yang pertama kita perhatikan ialah kondisi dari tanaman cabai. Kita perlu memperhatikan kondisi trips, apalagi di daun cabai itu kita lihat ya. Kemarin kita melakukan penyemprotan K16, di mana dengan memadukan insek yang kuat, asefat, emamectin, chlorobenzuron, dan imidacloroprid, kemudian spirotetramat, yaitu ada terdiri dari 3 produk, di mana ada asefat yaitu joker, kemudian ada movento, kemudian ada sagribit, di mana ini perpaduan ini kita harapkan ya. Ini kita bisa lihat ya, ini kita bisa lihat ya, bisa lihat ini lalat buah yang sering merugikan petani cabai, di mana produksi cabai bisa berdampak signifikan, yaitu lebih kurang hampir setengah 50%, yaitu kerugian petani disebabkan oleh lalat buah. Tapi sudah mati ya, bisa dilihat sudah mati. Ini yang penyebabnya lalat buah ya, Bang ya? Ya, kalau biasanya kalau cabai sudah masuk berbuah hijau menuju ke berbuah merah, itu apabila lalat buah itu menyuntikkan larvanya ke dalam cabai tersebut, buah cabai, maka akan timbul ulat putih-putih. Nah, itu yang menyebabkan kerugian. Nah, perawatan yang kita lakukan itu selang penyemprotan 6 hari atau sampai 7 hari, itu hampir 1 minggu dalam penyemprotan. Dengan memadukan produk tersebut, kita harapkan lalat buah tersebut bisa terkendali dan bisa diatasi. Ini, Bang, untuk hama yang paling sangat sulit untuk diatasi itu apa tuh namanya? Hama yang sangat sulit untuk diatasi sebenarnya ya termasuk lalat buah yang kita bahas tadi. Tapi yang paling sulit untuk kita misalnya kita bunuh atau kita basmi, yaitu ada kutu kebul. Di mana pada fase awal vegetatif umur ini sudah berumur 85 hari setelah tanam. Yang penting kita atasi kutu kebul itu adalah di umur
40 hari setelah tanam. Kenapa? Perkembang biakan kutu kebul ini, atau bahasa Minangnya atau bahasa biasanya kita ramu-ramu putih, itu sering dan sangat cepat untuk berkembang biakan pada cabai umur 40 hari. Kenapa? 40 hari ini sangat kita memacu pertumbuhannya sehingga kutu kebul ini bebas untuk berkembang biak. Karena kutu kebul ini sulit diatasi karena dia memiliki lapisan lilin yang tidak bisa ditembus dengan insektisida biasa. Kemarin kita gunakan Fluviradipyron, bahan aktif Fluviradipyron, yaitu dengan produknya Sipanto ya. Kita gunakan dari Bayer. Kemudian alhamdulillah dengan umur ini kutu kebul terkendali ya, sehingga kita bisa mengatasi lalat buah dan trips lagi. Iya bang. Ini bang untuk ini saya ingin bertanya sama abang. Ini bang untuk virus ini apa dari hama atau dari atau dari mana tuh bang? Untuk virusnya tuh bang? Virus yang pertama makanannya kurang. Apabila makanannya kurang, tanamannya tentu kekurangan imunitas untuk menjaga stamina dia untuk pertumbuhan. Yang kedua, ini ada faktor yang membawanya, yaitu faktor kutu kebul, di mana kutu kebul ini mengisap cairan yang ada pada daun sehingga dia menyuntikkan bahan atau sel yang membawa virus tersebut, sehingga terjadilah keriput pada daun atau daun menggulung. Itu ya salah satu tanda cabai itu virus. Kemudian cara menanggulanginya, kita bisa menggunakan bahan aktif yang sesuai, yang cocok untuk dia menanggulanginya. Ada namanya Agus, ada namanya Pegasus, ada yang namanya Momento. Ini yang salah satu bahan aktif yang kita anjurkan kepada petani untuk menanggulangi hal ini. Nah, ini juga kita perlu melakukan pencegahan. Tapi kemarin sempat terjadi yang terkena virus, contohnya seperti ini. Tapi bagian dahan yang kita harapkan sehat, dia akan sehat dan keluar tunas baru sehingga daunnya kembali seperti semula. Nah, itu perlu asupan pupuk. Apabila insektisida saja kita berikan, namun pupuk kita tidak berikan, itu salah satu masalah sehingga ini akan timbul. Nih bang, saya ingin tanya lagi nih bang, untuk penyakit pianggang bang, itu banyak yang bertanya tuh bang di media sosial, banyak. Untuk penyakit pianggang ini, untuk fungisidanya yang baik itu apa bang? Ya. Sebenarnya pianggang ini bahasa ilmiahnya atau bahasa pertaniannya itu adalah antraknosa atau busuk buah pada tanaman cabai. Salah satu yang menyebabkan busuk buah yang sering terjadi, yang kita anggap antraknosa, itu bisa disebabkan dengan lalat buah, bisa disebabkan dengan faktor jamur atau bakteri. Kenapa? Karena jamur dan bakteri ini apabila curah hujan tinggi, drainasenya tidak bagus, atau saluran bahasa Minangnya itu bandarnya tidak bagus, otomatis pertama yang terjadi pada cabai kita yaitu rontok daun, kemudian antraknosa atau disebabkan bakteri atau jamur. Sehingga hal tersebut apabila terjadi, ya otomatis pianggang atau antraknosa akan timbul. Salah satu produk yang bisa kita anjurkan dalam pengendalian antraknosa atau pianggang ini, yaitu bisa gunakan bahan strobin dan bahan azol. Itu banyak jenisnya. Ada di kita yang saya gunakan, yaitu ada Nativo. Kemungkinan ada petani lain juga menggunakan, ada Amistartop, juga ada di perusahaan lain seperti Tandem dan Corona misalnya kan. Itu Sagrizon.